Halo guys, selamat datang kembali di channel Lapak Kaki 8. Ini pada kesempatan kali ini kita ingin membahas kembali mengenai ikan gapi. Tapi kali ini kita ingin lebih spesifik membahas mengenai kontes ikan gapi. Oke, jadi minggu lalu kita lagi ada kontes ikan gapi di kota Makassar, tepatnya di Trans Studio Mall Makassar, di mana kontes GP tersebut digabung bersamaan dengan kontes cupang. Nah, di sana ada beragam kelas ikan GP yang diperlombakan. Jadi kelas-kelasnya itu macam-macam, mulai dari kelas GP solid normal, ada kelas albino, ada kelas tuxedo, ada kelas cobra, macam-macam bener kelasnya itu bergantung memang dari si jenis GP-nya masing-masing. Nah, kebetulan di event kemarin kita ada mengirim ikan kita, yaitu si topaz atau sky blue ini, dan beruntung ya kita berkesempatan untuk mendapatkan juara satu. Ini kelas albino tuxedo. Albino tuxedo adalah jenis yang ini ya, dimana pas kita pertama kali mendapatkan indukannya ini berasal dari Taiwan indukannya. Nah, ini anakannya yang kita pelihara, dan anakannya yang ini udah menghasilkan F3 itu istilahnya cucunya dari yang anakan yang kita ambil langsung dari Taiwan ini. Anakannya juga udah mulai gede-gede, udah mulai kelihatan ekornya lebar-lebar. Nah, terus yang kita ingin bahas di sini ini apa sih emang GP yang dikontesin tuh apa sih? Emang sama-sama aja kelihatannya ikan-ikan GP gitu. Apa yang membedakan sebenarnya? Nah, itu yang kita ingin memberikan sedikit gambaran ya. Nah, ini kita ada dua sampel ikan yang kita bilang tuxedo, yang albino tuxedo ini. Dua ikan ini dua-duanya kita kirim, tapi yang satunya nggak menang dan yang satunya dapat juara satu. Jadi istilahnya termasuk cukup jomplang dari segi kualitas. Namun kalau misalkan kita lihat secara kasat mata, dua jenis ini oke banget. Ekornya sama-sama lebar, warnanya sama-sama biru terang gitu, nggak terlalu banyak yang perbedaan signifikan. Namun untuk kontes itu penilaiannya tuh betul-betul sangat-sangat detail, yang kalau bisa kita bilang dari mata awam itu sulit dilihat gitu loh. Tapi ini kita ingin membahas sedikit ya. Pertama-tama kita bahas mengenai warna nih. Ini kalau misalnya teman-teman perhatikan, warnanya yang ini dia tuh lebih biru dan siripnya lebih lebar. Ya, ini yang juara satu. Kalau teman perhatikan dengan yang ini siripnya lebar, tapi nggak selebar yang ini. Bukaan ekornya loh. Ini kalau misalnya teman perhatikan, nih saya contohin di jari saya. Yang satu yang nggak juara, dia misalkan segini bukan ekor belakang ya. Dimana yang juara itu dia lebih lebar, bukaannya dia lebih lebar. Terus dari segi warna, di ekor yang nggak juara itu dia ada bercak, kalau teman-teman perhatikan. Nah, dia nggak di ekor atas dia ada bercak tuh. Nah, itu tuh bercak itu mengurangi poin penilaian, dan ada sobek di sirip atas ya, kalau teman-teman perhatikan. Nah, itu sirip atasnya tuh bisa ulang di videonya, kelihatan kok ini. Sirip atas tadi ada sedikit mengembang dan itu sobek. Sedangkan yang ini, yang juara, dia nggak ada sobek, istilahnya ikannya bersih, mulus lah gitu. Dan poin berikutnya yang menjadi penilaian itu adalah dari segi keaktifan, dimana ikan tersebut harus perform istilahnya, dimana jadi gerakannya harus terus bergerak ketika si juri memberi penilaian, jadi nggak bersembunyi aja. Kalau sembunyi aja itu mengurangi poin mentalnya kurang gitu kalau misalkan dinilai. Nah, tuh bisa lihat tuh, ini ekornya lebar yang ini. Dan biasanya anakannya dari yang ikan berkualitas itu akan menurun ke anakan, walaupun nggak 100% anakannya bakal begitu. Persentase yang bagus banget lagi itu, atau mungkin bisa lebih bagus dari induknya, itu kecil sekali, di bawah 10%. Jadi jangan heran kalau misalkan ikan-ikan yang benar-benar pilihan, yang istilahnya kita yang udah fanatik atau hobis banget tuh, nilainya itu bisa sampai ratusan hingga jutaan rupiah. Itu wajar, karena memang sulit banget mendapatkan ikan yang seperti itu. Dan teman-teman juga jangan heran kalau misalkan ada ikan yang sekilas kok
keren ini, bagus nih, harganya cuma 50.000. Ya itu memang ada harganya masing-masing, ada harga, ada kualitas di sana. Nah ini juga keren, ini kita ada sky blue juga, ini keren. Tapi dia sirip bawahnya agak nekuk. Nah ini oke, ini jantan nih, yang ini teman-teman lihat nih, ini jantan juga nih. Nah kalau misalkan yang ini kan signifikan banget perbedaan nih. Ini ada merah-merahnya, ini cacat, jelas cacat warna ini. Untuk jenis sky blue dia masuk cacat warna, nggak masuk, dan ekornya pun kurang lebar, tapi ya bisa jadi lebih lebar karena ini dia ukurannya masih kecil banget. Terus kita bahas lagi nih contoh lah, kita bahas contoh dari jenis full red. Ini full red kita, ini juga ukurannya belum maksimal banget, jadi masih bisa istilahnya masih bisa develop lah atau berkembang ke tingkat yang lebih baik. Ini kayak ekornya yang ini nih lebar banget nih, ekornya bagus. Tapi ada yang ekornya rada nggak terlalu lebar. Dan warnanya, kalau ini dia masuk kelas solid. Jadi dimana semakin solid, semakin kental warna merahnya itu, poin penilaian semakin tinggi. Dan ekor pun harus rapi, ujung-ujungnya itu nggak boleh mana ya, kita kasih contoh. Nah ini nggak masuk penilaian nih. Nah tuh, nih ekornya nih, nah dia agak grepes itu nggak masuk penilaian. Dia harus benar-benar rapi, ekornya itu warnanya solid, dia harus perform. Jadi benar-benar selektif banget pemilihan calon bahan kualitas tuh selektif banget. Jadi itu salah satu seni kita memelihara ikan gepi. Jadi banyak seluk-beluknya yang harus kita pelajari. Pertama-tama ya kita harus dari merawatnya juga, karena merawat yang ikan kontes juga ya sebenarnya kita harus lebih intensif, harus lebih rajin. Air juga posisinya harus bersih nih, kayak kandang kita nih bersih nih semuanya. Walaupun ini ya ini lumut oke. Tapi seenggaknya kotoran-kotorannya itu nggak ada, semua udah kita bersihin rutin. Kita kasih makan bisa sehari sampai 4 kali kalau misalkan bener-bener fokusnya untuk kontes gitu ya. Nah ini yang jenis full black full black pun sama kurang lebih. Jadi ini masuk solid color, jadi bener-bener hitamnya juga harus pekat banget, jadi ekornya lebar. Jadi semakin istilahnya semakin gagah ikan itu, semakin lebar ekornya itu, penilaian bakal semakin tinggi. Dan yang jelas dia harus, kita sebut tadi, dia harus perform. Dan yang terpenting ukuran dia harus besar. Semakin ukuran semakin besar, poin penilaian menjadi istilahnya termasuk dominan di antara saingannya ketika ukuran dia besar. Tapi kalau dia ukuran besar tapi dia ditopang dengan warna yang oke dan ekor yang rapi, sama aja sih sebenarnya. Ya intinya poin-poin tersebut harus seimbang. Pertama, warna. Kedua, kerapihan ekor. Ketiga, mentalitas. Dan yang keempat, ukuran. Kalau misalkan teman-teman cari gapi-gapi lokal, kebanyakan ukurannya tuh nggak sampai bisa besar banget. Jadi ukurannya ya ngegantung gitu, medium. Habis itu ya nggak lama udah mati gitu. Ada perbedaannya di situ. Nah ini juga kemarin kita sempat kirim, tapi kita nggak dapat juara untuk yang jantannya nih. Ini kalah di ekor, dia agak grepes karena ini mungkin dari penanganan kita juga kurang hati-hati. Tuh ada grepes itu dia. Jadi benar-benar harus hati-hati banget kita kalau untuk kontes. Ya kalau untuk indukan sih no problem ya kalau misalkan grepes mah. Yang penting asal genetiknya bagus. Oke, kelihatannya segitu dulu sih penjelasan kita mengenai kontes ikan gepi. Nih, ini full red kita juga lagi sedang dikembangkan lagi, ukurannya lebih gede yang tadi sih. Ini masih agak kecil, cuma akan segera menyusul yang tadi juga. Oke, sekian dulu teman-teman, semoga videonya bermanfaat dan jangan lupa di subscribe. Oke, salam kiratan.